Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Sekarang saya akan bertanya kepada budayaan kita, Bapak Sujiwo Tejo. Tadi Bapak sudah melihat, katanya tutur kata itu sangat bagus. Kalau orang lagi pikiran stres, mungkin nggak menulis tutur kata surat terbuka yang sangat bagus seperti itu. Yang kedua, dari segi tutur kejadian, apa komentar Anda? Diceburkan ke kolam renang, dicoret-coret alat vitalnya, dan kemudian dipindahkan. Bagaimana pendapat Anda? Ya Bang Hotman, tapi mungkin khusus jangan gerak-gerak Pak, nanti aku silau sama cincinnya itu. Gini aku jawab, apapun yang ditulis, mau itu bagus atau enggak bisa jadi ukuran Mas. Ya. Kalau itu orang stres masa nulisnya sebagus itu. Enggak bisa jadi ukuran yang berlaku psikologi orang. Psikologi masyarakat sekarang enggak suka sama KPI. Nggak suka sama? Enggak suka, karena apapun di blur. Sampai kartun aja juga di blur. Apa kartun? Kartun aja belah dadanya di blur. Kartun aja di blur. yang bikini-bikini begitu? Tapi maksudku gini, Oke, gimana? kenapa orang nggak suka sama KPI? Terlalu konsen pada seks. Terlalu? Konsen pada seks, dianggap sensor itu seks. Sehingga kalau terjadi pelecehan seksual di kantornya, orang hore, makan buah sendiri, makan omongannya sendiri. Sehingga apapun, walaupun kedua pengacara ini temanku juga, mereka akan berharap korban yang benar sampai saat ini. Mereka kan psikologinya gitu kalau kita pakai stetoskop kebudayaan. Kenapa? Mestinya yang disensor KPI itu apapun yang merugikan masyarakat. Misalnya kekerasan. Jangan sampai orang ciuman nggak boleh tapi orang lempar-lempar polisi boleh ditayangin. Oh begitu. Jangan sampai anak kecil ngelihat orang nggak boleh bercinta tapi boleh saling membenci. Itu yang dilakukan KPI sekarang. Wah. Loh, polisi ngelempar mahasiswa dilemparin, mahasiswa ngelempar polisi dilemparin. Tapi orang ciuman di blur, apa ini? Nah maka mereka terus ya syukur sekarang dalam psikologi itu. Mestinya kalau mau ini Kak TV-TV di Jerman, uang terlece aja Mbak Syara di uang itu gak boleh karena itu membuat anak kecil melihat bahwa betul gampang nyari duit. Disensor. KPI di sini konsentrasinya cuma seks. Ada kasus gini, berharap korban yang benar. Kita nggak tahu nanti yang benar siapa. Tapi maksudku masyarakat berharap korban yang benar untuk sampai sekarang. Oke, kalau begitu saya pindah dulu ke Ahmad Saroni. Ya, bagaimana komentar Anda atas kronologis kedua belah pihak ini? Anda percaya gitu ada terjadi? Bukan, nanya mas saya dalam pose penegakan hukum di Mitra Komisi 3 atau sebagai masyarakat? Dua-duanya. Kalau sebagai penegak hukum, karena ini debatnya belum dalam ranah selanjutnya sidang dan dalam prosesnya, menurut saya kita tunggu aja. Sampai masuk ke ranah sidang. Kebenaran akan terwujud karena dua pengacara ini akan beradu argumen tentang apa yang dimiliki masing-masing. Sebagai masyarakat melihatnya ini geli. Geli. Apanya yang geli? Ya karena satu institusi yang Pak Jewo Tejo bilang tadi bahwa konsennya adalah cuma seks. Nah ini fokusnya ke seks gitu? Fokusnya ke seks. Nah kalau ini terus berlanjut dan institusi lembaga yang tidak bisa mengedepankan para pihak, terutama yang di dalamnya, ini merusak. Nah merusaknya kenapa? Merusak kepada penegakan hukum. Kalau mau dilaporin berdasarkan pidana, maka itu kan berproses. Apakah bisa pembuktiannya bisa dikedepankan, ketahuan di depan atau di belakang? Ini kan lagi berproses nih. Nah kedua belah pihak pengacara masing-masing punya kartu masing-masing yang akan dilihatkan ke sidang. Gimana pandangan Anda kalau benar atas statement dari pengacara pelapor yang menyatakan sudah lapor ke pimpinan tahun 2019. Tapi si korban dipindahkan dan tidak ada pengusutan secara internal. Ya ini karena tidak punya kekuasaan yang bersangkutan korbannya. Tapi kalau korbannya punya kekuasaan, saya rasa itu akan bisa berlanjut ke ranah hukum. Maksud saya dari segi internal di KPI-nya sendiri, sebagai atasan yang sudah dilapor, tapi malah si korbannya yang dipindahkan bagiannya. Ya karena dianggapnya bercandaan aja. Dianggap bercandaan, tapi bercandaan ini tahunan. Karena tahunan dianggapnya enteng. Nah akhirnya berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah, dia memberanikan diri membuat. Atau tadi disampaikan bahwa itu
tidak benar, tapi si pelapor menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Nah, dari debat tebal yang ada, dari sisi hukum, dari saya, ini kita tunggu dalam masa proses sidang. Nah, ntar ada ahli pidana di sana untuk menyampaikan hal-hal terkait apa yang menjadi konsen di publik tentang masalah ini. Terima kasih Pak Saroni. Sekarang saya kepada ahli hukum pidana kita, Bapak Fikar. Ya. Pertanyaannya adalah, diceburkan ke kolam renang itu pidana nggak? Lihat konteksnya, gitu ya. Kalau di kolam renang banyak wanita cantik, saya mau diceburkan berkali-kali. Bagaimana pendapat Pak? Iya, kalau menurut saya paling tidak perbuatan itu, kalau perspektifnya hukum pidana, Ya. itu kalau dulu istilahnya perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Tapi ada satu perbuatan, sekarang kan dihapus itu oleh MK tuh istilah Benar. perbuatan tidak menyenangkan. Nah, tapi ada paksaan gitu. Artinya ada sesuatu yang dipaksakan terhadap seseorang dan itu memenuhi unsur pasal 335 itu sebenarnya. 335 untuk penceburan ke kolam renang, 335. Untuk coret-coret alat kelamin pasal berapa? Nah, itu bisa begini. Itu harus dilihat gini, hukum mengatur pola relasi antara orang ya. Yang pertama umpamanya hukum melindungi perkawinan, itu yang disebut perselingkuhan. Ya. Ada hukumnya 284 sampai Ya. 28. Yang kedua hukum melindungi orang. Orang itu sama-sama laki-laki atau perempuan. Hukum melindungi itu. Ada itu juga Ya. atau terutama perempuan. Ya, perempuan yang pingsan, perempuan yang diperkosa itu dilindungi oleh hukum. Oke. Ada pasal. Kalau coret-coret gimana alat Nah, kelamin? kalau laki-laki Dengan itu laki-laki? kalau laki-laki itu ada pasal 389. 389. Iya, Apa itu? isinya adalah memaksa atau berupaya memaksa untuk dilakukan perbuatan cabul. Itu apa? Pelecehan, perbuatan cabul? Iya. Ya. Nah, di KUHP kan ada dua istilah, Ya. bersetubuh dan perbuatan cabul. Ya. Kalau bersetubuh pasti hubungan antara laki-laki dan perempuan, Ya. tapi kalau perbuatan cabul itu belum sampai bersetubuh. Ya. Artinya ada perbuatan yang di level Jadi kesimpulannya mencoret alat kelamin itu termasuk perbuatan cabul, ya, bisa kena pasal berapa? 389. Berapa ancaman hukumannya? 9 tahun. 9 tahun. Iya. Hanya coret-coret doang. Ya, karena memaksa. Oh, memaksa. Intinya adalah ada perbuatan yang dipaksakan. Pak Tejo jangan main coret-coret. Ya. Jangan tanggung. Itu mural, Pak, mural di badan. Oke, terus? Ya, artinya kan itu sesuatu yang dia tidak kehendaki. Karena itu hukum pidana mengatur, ya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang melakukan atau tidak membiarkan terjadinya perbuatan cabul. Ya. Nah, itu saya kira bisa dirumuskan dalam peristiwa itu. Kalau betul ada penelanjangan kemudian mencoret-coret alat vital dan segala macam, saya kira itu memenuhi unsur Jadi itu. kesimpulannya pasal 389 sama? Hanya satu aja? Bisa 335. 335 yang Ya. cebur ke kolam renang? Ya. Oh begitu. Oke, kita istirahat dulu, semakin serius nih pembicaraan. Sudah mulai ke pasal tuduh-menuduh sesudah rehat berikut ini.